wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh silakan dipimpin untuk berdoa. Istiaran Siap. doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk absensinya apakah hadir semua? Ada yang masuk? Oke, ibu absen dulu aja ya. Kelas. Oke, Andika, Antrianti, hadir. Akila, hadir. Azhari, hadir. Davi, tidak ada. Kenapa? Oke. Dikta, hadir. Fadli, hadir. Ubi, Keila, hadir. Laila, hadir. Lintang, hadir. Muhammad Tegar, Naisa, hadir. Nafis, Nuri, hadir. Rama, Hadir. Faifali, Zahra, hadir. Deris, Sakit, Geisa, Hadir. Iqbal. Oke, hadir ya, cuma ada satu orang yang tidak masuk. Oke, coba kalian lihat di samping kiri kanan kalian sebelum kita mulai pembelajaran, apakah sudah rapi dan tidak ada sampah? Coba dilihat. Kalau misalkan ada sampah, boleh silakan dibuang terlebih dahulu ke luar. Biar aman dan nyaman. Boleh silakan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin di sini ibu akan ada yel-yel ya, ada yel-yel buat kalian semua supaya kita semangat ya di pagi hari ini, gitu ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini ada satu ice breaking lagi, yaitu ketika ibu mengucapkan angka 1, kalian gimana sih menulisnya kalau misalkan di sudut pandang? Jadi 1 ya. Oke, coba bareng-bareng. Angka 1. 2. Oke, 3. Oke, sekarang boleh silakan kalian berdiri. Oke, tadi kan kalau misalkan ibu bilang angka 1, kalian menuliskannya di depan 1, kemudian 2, gitu kan. Sekarang ubah dengan tubuh kalian. 1, 2 kayak gimana? Bukan kayak gitu, gerakan tubuh kalian. 2. Kayak gitu sok banget enggak? Coba angka 1. 2. 3. Tubuh kalian sudah gerak mau ya? 3. Kalau 3 kan gini. 3. Kita tahu. 1. 2. 3. 4. 8. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran yaitu tentang senyawa hidrokarbon lebih lanjut, nah ibu akan bertanya ke kalian mengenai tentang pengulasan atau pereviewan waktu di minggu yang lalu ya. Oke, apa sih pengertian dari senyawa hidrokarbon? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang sederhana yang tersusun dari atom hidrogen dan juga atom karbon. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti gas alam, plastik, terus minyak tanah dan juga bensin. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, betul ya apa yang tadi aku bilang sebutkan bahwa pengertian dari senyawa hidrokarbon itu adalah dia segelimpangan senyawa hidrogen atau sederhana yang tersusun atas atom karbon dan juga atom hidrogen. Nah, sekarang coba kita lihat di sini itu menuliskan struktur dari senyawa hidrokarbon. Ada yang bisa menjawab?
nama dari struktur yang ada di sini? Coba kita lihat di sini kan rantai karbon. Nah, di sini atau yang bercabang dia disebut apa? Metil. Kenapa dia disebut metil? Karena C-nya adalah 1. Ada yang mau menjawab total dari jumlah atom karbonnya berapa? Izin menjawab Bu. 6 heksana. 6 heksana. Kenapa dia 6 heksana? Karena jumlah keseluruhan dari atom karbon ini adalah 6. Itu ya. Nah, berarti kalian rasanya Ibu sudah cukup dan mungkin sudah memahami sejauh ini. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, coba perhatikan ke depan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang pembelajaran lebih lanjut, yaitu mengenai tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum pembahasan kita baca dulu. Ini adalah CP atau pencapaian pembelajaran nomor 32 tahun 2020. Peserta didik mampu mengklasifikasikan senyawa karbon, di mana dia itu menerapkan aturan tata nama menurut IUPAC dan menjelaskan jenis-jenis keisomerannya, seperti menganalisis sifat fisik dan juga sifat kimia. Kemudian, anak-anak juga dia mampu untuk menjelaskan reaksi-reaksi utama senyawa hidrokarbon beserta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, coba kita perhatikan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi di awal, bahwasanya senyawa hidrokarbon itu dia adalah terdiri atas 2 atom, yaitu atom C dan atom H. Nah, ini baru kalian perhatikan di sini. Ini adalah contoh dari hidrokarbon atau H dan juga atom C. Nah, apabila kita membakar sate ya, atau jagung dalam waktu yang sangat cukup lama, maka warna sate tersebut dia akan menjadi hitam. Kemudian kita lihat selain daripada hitam, dia itu ada asap ya, atau bukan mengembun lah, ada asap keluar. Kenapa ya? Karena dia arang ya. Dimana di sini terdapat suatu reaksi atau sifat fisik dan juga sifat kimianya. Kalau sifat fisikalnya dia berubah, yang awalnya jagung berwarna kuning, dia berubah menjadi jagung yang warna hitam. Bahkan rasanya pun dia pahit. Nah, selain daripada pahit, di sini ada reaksi. Nah, di sini kalian melihat, nah ini adalah uap. Yang mana uap adalah suatu sejenis karbon. Sedangkan hidrogen yang ada di sekitar alam itu hanya kita. Nah, ini hidrogen. Meskipun dia adalah suatu gas. Kalau misalkan kita aplikasikan dalam suatu kehidupan sehari-hari, coba kalian perhatikan di sini. Reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat. Yang pertama dia adalah proses apa? Pengelasan. Menurut kalian proses pengelasan tersebut dia memercikkan api kan? Nah, apa yang keluar? Selain daripada las, api. Kan ketika dia di senter atau misalkan las kan, dia memercikan api. Kemudian dia memercikan apa lagi? Asap. Nah, itu yang disebut juga adalah dampak dari karbon. Kemudian kita lihat yang nomor 2 atau gambar kedua. Apa? Pembakaran lilin. Menurut kalian di dalam suatu proses pembakaran lilin seperti apa? Yang keluarnya apa? Asap lagi. Berarti dia adalah senyawa. Kayak gitu. Yang ketiga, memasak makanan atau memasak air di atas kompor. Apa yang keluar? Asap, benar, asap. Jadi selain daripada asap, juga dia mampu kita dominankan. Apa? Yaitu adalah dampak dari air yang mendidih senyawa karbon. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah yang akan kita bahas. Senyawa hidrokarbon dia terbagi menjadi 2. Ada alifatik dan juga siklik. Kalau alifatik dia terbagi menjadi 2 lagi. Ada alifatik jenuh dan alifatik jenuh. Nah, kalau sekarang siklik juga sama dibagi menjadi 2. Ada siklik dan juga alifatik dan alkohol. Nah, ini sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dari alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lebih lanjut, tadi ikatan itu dia kan terbagi menjadi 3. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Kalau misalkan alkana, berarti dia ikatan rangkapnya 1. Kemudian kalau alkena, ikatan rangkapnya 2. Sedangkan ikatan rangkap 3, berarti dia alkuna. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai tentang yang pertama, yaitu senyawa hidrokarbon. Dan yang kedua, bagaimana mengidentifikasi senyawa dari hidrokarbon. Dan yang terakhir adalah posisi keisomeran. Nah, jadi ada 3 yang akan kita bahas, yaitu pertama senyawa hidrokarbon. Yang kedua adalah bagaimana cara
mengidentifikasi senyawa hidrokarbon apakah dia termasuk ke dalam alkana, alkena, dan alkena. Dan yang ketiga, posisi keisomerannya, yaitu kalau posisi keisomeran berarti dia adalah apakah dia termasuk ke dalam primer atau sekunder, tersier, dan kuaterner. Oke. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita Ibu mau jelaskan dulu mengenai tentang penamaan atom karbon. Oke, atom karbon itu dia terbagi menjadi 10. Ada C1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, penamaannya kalau misalkan alkana berarti metana. Kalau C-nya 2, etana. Kalau C-nya 3, propana. Kalau C-nya 4, butana. Kalau 5, petana. Oke, kalau dia termasuk ke dalam rumus alkil, berarti kalau rumus alkil yang C-nya 1 berarti yang mana ya? Metil. C2, etil. C3, propil. C4, butil. C5, fenil. Oke, rasanya tadi kalian sudah memahami hal tersebut. Ya, sekarang kita menghafalkan barang-barang dari atom C1 sampai C10. C1, metana. Etana, propana, butana, petana, heksana, hektana, oktana, nonana, dekana. Kalau misalkan dia termasuk ke dalam rumus alkil, berarti kita berubah akhirannya menjadi il. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, etil, oktil, nonil, dekil. Nah, itu berarti kalian sudah paham apa yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian posisi atom karbon. Posisi atom karbon itu dia terbagi menjadi Bahan. nomor 1 Primer. Kalau primer makanya kita berapa cek? 1. Oke. Kalau misalkan sekunder Akila? 2. 2 atom. 2 atom Oke. Kalau misalkan yang ketiga? Tersier. Jadi kalau tersier berarti mengikat berapa atom? 3. Terakhir kuaterner. Kalau kuaterner bintang dia mengikat berapa? 4 cek. Ya, berarti posisi dari atom karbon itu dia terbagi menjadi 4. Yang pertama primer, kemudian yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, yang terakhir kuaterner. Nah, proses pembelajaran ini kita akan mengatur strategi yaitu mengenai tentang PBK. Ya, jadi pembelajaran itu adalah berbasis masalah atau problem based learning. Nanti ibu akan mengkelompokkan kalian dengan 3 kelompok. Ya, nah masing-masing 3 kelompok ini boleh silahkan memisahkan diri. Setelah memisahkan diri, nanti ibu sebutkan masing-masingnya. Yang disebutkan yang paling utama itu adalah yang ditertuakan. Nah, oke. Sekarang boleh kalian memisahkan diri sesuai dengan apa yang disebutkan ya. Kelompok 1 Akila, Andika, kemudian Azharani, Dita, dan Fadli. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Laila, kemudian Tegar, Nafis, Naisha, Nuri, Anprianti. Sisanya kelompok 3. Sisa yang tadi ibu sebutin kelompok 3 ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke.
kelompok 1. Boleh perwakilan aja ya ke depan. Di sini akan menjelaskan tentang nomor 1, itu dari studi kasus, pengertian dari senyawa hidrokarbon. Iya. Hidrokarbon adalah senyawa yang paling sederhana, tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Nah, contohnya yaitu seperti minyak tanah, bensin, gas alam, dan plastik. Seperti tadi juga yang sudah dijelaskan oleh Ibu Risa di awal. Contohnya yaitu saat kita sedang memanggang sate, sedang memasak air, dan lilin. Gitu Bu. Betul. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok 2 mengutarakan penjelasan studi kasusnya. Kelompok 2. Itu rambut. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penerapan persamaan dalam hidrokarbon atau studi kasus. Ya. Boleh, silakan. Gimana dia? Mau sombong. Kamu juga boleh, silakan. Nah. Yang pertama ada atom dioksid, atom C yang terikat pada sel atom C yang lain. Seperti ini. Seperti ini contohnya primer. Yang kedua ada atom C sekunder, atom C yang terikat pada dua atom C yang lain. Ketiga ada atom C tersier, atom C yang terikat pada tiga atom C yang lain. Dan yang terakhir atom C kuadratnya, atom C yang terikat pada empat atom C yang lain. Yang pertama ada atom C primer, dia mengikat satu atom C, yaitu seperti ini. C, terus ini C, ini yang mengikatnya. Terus yang kedua ada atom sekunder, yang mengikat dua atom C seperti ini. Yang ketiga ada atom tersier, dia mengikat tiga atom C. Ini sama ini. Yang keempat ada atom fosfatnya, dia mengikat 3C, 4C. Yang ini sama ini. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan Penamaan senyawa hidrokarbon beserta posisinya.
Di nomor Boleh. Jelasnya. Ini salah satu contoh dari penamaan hidrokarbon beserta posisinya. Kita bakal hitung dari sini karena ini ada cabang 1, 2, 3, 4 itu butana dan posisi cabangnya berada di barisan kedua, jadi 2 metil 4 butana. Untuk nomor 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 butana. 6 heksana maaf. Terus di sini ada cabang 2 jadi 3,4 dimetil 3,4 dimetil. Kenapa ada di? Karena mereka mempunyai cabang 2. Tepuk tangan untuk nomor 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita sudah menuntaskan dari kelompok 1 studi kasusnya, kemudian studi kasus dari kelompok 2 dan studi kasus dari kelompok 3. Oke, kita jabarkan ya kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, senyawa hidrokarbon. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1, bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa sederhana di mana dia terdiri atas 2 atom karbon, yaitu C dan juga A. Dan contohnya tadi kelompok 1 sudah menyebutkan apa saja contohnya itu: minyak tanah, bensin, plastik, gas alam, dan juga lilin. Oke, kemudian yang nomor 3, bagaimana cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa identifikasi dalam senyawa hidrokarbon itu dia terbagi menjadi 4 posisi. Yang pertama yaitu primer, yang mengikat atom C. Yang kedua sekunder, mengikat 2 atom C. Yang ketiga tersier, mengikat atom C. Dan yang keempat kuaternar, 4 mengikat atom C. Dan yang terakhir studi kasus yang kelompok 3, yaitu berkaitan dengan nomor 3, yaitu keisomeran dari atom karbon. Yang mana yang tadi dijelaskan bahwa dia jumlahnya ada 4, makanya disebut juga dengan butana. Kemudian karena di sini ada gugus alkil, yaitu C-nya 1, berarti dia metil. Berarti penamaannya itu adalah 2 metil 4 butana. Kalian boleh menuliskan 4 butana, dan kalau misalkan tidak ada angka itu tidak apa-apa sih ya. Jadi itu supaya kita menentukan, oh butana itu dia nomor berapa sih? Oh berarti nomor 4, oh C. Kemudian karena di sini dia posisinya ada 2, yaitu primer. Tadi primer itu dia mengikat berapa atom C? 1. Makanya atom C dengan atom yang lainnya yang mengikat 1 di samping. Kemudian yang tersier itu dia mengikat berapa atom C? 3 apa 2? 3. Nah makanya di sini kan atom C. Nah dia mengikat samping 1, atas dan juga bawah. Makanya gugus alkil mau itu
di atas atau di bawah, dia sama saja, dia disebut gugus alveol. Yang terpenting yaitu adalah bercabang, ya kayak gitu. Oke, mungkin refleksi hari ini dicukupkan sekian dengan studi kasus dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kalian hebat dan kalian juga sudah merefleksikan sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan mengenai tentang studi kasus masing-masing. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua karena kita sudah menuntaskan pembelajaran hari ini, yang mana kalian sudah menggunakan metode strategi PBL atau disebut juga dengan problem based learning. Kemudian nanti kita akan melanjutkan materi selanjutnya di minggu yang akan datang mengenai tentang turunan senyawa hidrokarbon lebih lanjut. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Tidak, cukup ya? Oke, kalau misalkan merasa cukup, Ibu tutup pertemuan kali ini. Salam sehat, salam